warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang telah menonton video-videoku, yang telah like, yang telah subscribe channelku, juga yang telah komen di kolom komentar. Aku akan berusaha menjawab komen kalian satu persatu. Semoga itu akan membantu kalian, membuat kalian lebih baik dari hari ke hari. Aku tetap mohon dukungan, like dan subscribe-nya, serta membunyikan bunyi loncengnya, karena dengan membunyikan bunyi lonceng kalian akan selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Semoga apa yang aku sharing selama ini dan yang akan aku sharing selanjutnya bisa bermanfaat untukku pribadi dan untuk kalian semuanya, terutama yang sekarang sedang mengalami GERD dan psikosomatik. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada kalian upaya-upaya yang aku lakukan. Semoga bisa kalian tiru juga, sehingga akhirnya kalian tidak sedikit sensasi yang datang di tubuh kalian. Karena memang psikosomatik itu adalah penyakit yang butuh proses untuk penyembuhannya, bukan tidak mungkin sembuh. Insya Allah akan sembuh, tapi hanya butuh kesabaran, hanya butuh doa dan usaha, serta menyadarkan diri kita kalau kita memang terkena psikosomatik, sehingga dengan sadar kita tidak terlalu cemas, sehingga asam lambungnya perlahan-lahan kembali seperti sedia kala fungsinya, teman-teman. Karena berbagai sensasi yang kita rasakan, kan memang GERD dan psikosomatik itu dikenal sebagai 1001 penyakit dengan 1001 sensasi, dan itu kita rasakan setiap hari, datang dan pergi ya, selama ada yang hampir bertahun-tahun, termasuk aku juga. Tetapi aku parah-parahnya aku merasakan sensasi itu sekitar 3 atau 4 bulan. Sampai sekarang pun sensasi itu kadang masih nyolek dikit-dikit, tapi karena aku sudah bisa sudah bisa mengontrol setiap emosi, setiap cemas, setiap stresku. Insya Allah sensasi yang muncul tidak bertahan lama gitu, teman-teman. Jadi ngomong-ngomong masalah kesembuhan, mungkin sebenarnya kalian sudah di fase kesembuhan, teman-teman, tapi kalian tidak sadar karena kita mengalami sensasi dengan sebegitu seringnya, sebegitu lamanya. Akhirnya kita tidak sadar kalau sebenarnya kita sudah dekat dengan kesembuhan, kita sudah berada di fase kesembuhan, tetapi tidak tahu tanda-tandanya. Nah, kali ini aku akan sharing ke kalian tanda-tanda apa saja sih sebenarnya yang sudah ada di kita dan membuat kita ini sebenarnya kita sudah dekat, sudah sembuh gitu ya. Tidak sembuh 100%, tapi sudah membaik dari sebelumnya, dan itu patut disyukuri. Hal-hal atau kemajuan kecil dari yang dulu kita rasakan sensasi setiap hari, sekarang kita jarang mendapatkan sensasi, itu patut kita syukuri, teman-teman. Jadi sekarang aku sharing ke kalian tanda-tanda yang aku alami, tanda-tanda yang ada di aku ketika aku sudah berangsur sembuh dari GERD. Yang pertama adalah sudah bisa menerima keadaan, kita sudah bisa mengikhlaskan diri kita sudah sadar kalau kita ini terkena GERD dan psikosomatik, sehingga dengan kita sadar, dengan kita menerima keadaan kita tidak terlalu panik lagi, kita tidak terlalu cemas lagi. Oh, memang aku sekarang terkena psikosomatik itu banyak sensasinya, dan aku sadar itu, aku menerima hal itu, toh itu tidak mengganggu aktivitasku. Semoga day by day, tiap harinya sensasinya hilang akan sendirinya. Oh, aku sekarang kena GERD, berarti gimana caranya aku memperbaiki pola hidup dan pola makanku. Dengan demikian GERDku akan turun gitu. Jadi kalau kita sudah sadar, kita sudah menerima kalau kita terkena psikosomatik, tandanya kalian itu sudah berada di fase kesembuhan, teman-teman. Alhamdulillah, yang dulu ketika kita belum bisa menerima, kita terpuruk terus, kita kita sedih terus ya, kenapa harus kita yang mendapatkan penyakit ini. Tapi lama-lama kita akan berada di fase ini, fase menerima keadaan kalau kita memang sedang terkena psikosomatik. Nah, tanda-tanda selanjutnya, kita sudah tidak terlalu panik, tidak terlalu cemas dengan sensasi-sensasi yang datang, teman-teman. Kalau dulu
awal-awal terkena GERD, aku satu sensasi datang itu membuatku sangat panik. Dengan aku tambah panik, akhirnya sensasi-sensasi lain muncul teman-teman. Benar-benar misalnya satu contoh, aku ada jerawat nih di sini tuh ya. Kalau orang penyakit psikosomatik, jerawat di sini ini bisa berpikiran kalau kita sedang terkena yang tumor lah, inilah, benar-benar ketakutan. Nah, kalau kita sudah tidak terlalu cemas, tidak terlalu panik dengan sensasi yang datang, berarti kita sudah hampir sembuh teman-teman. Yuk sedikit berusaha lagi, sedikit mengurangi panik dan cemasnya lagi. Selanjutnya, setiap harinya intensitas sensasi yang datang itu sudah tidak sesering dulu. Kalau dulu kita sehari dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung rambut sampai ujung kepala itu penuh dengan sensasi setiap harinya selama berbulan-bulan atau selama bertahun-tahun. Tapi kalau sekarang sensasinya sudah mulai berkurang, yang dulunya misalnya satu hari ada 10 sensasi, sekarang tinggal 3 sensasi atau 2 sensasi, dan itu pun tidak lama sensasi yang datang. Itu sudah merupakan ciri-ciri tanda-tanda kalau kalian sudah hampir ke fase kesembuhan teman-teman. Jadi kita patut mensyukuri, patut mengapresiasi diri kita sudah hebat, sudah berjuang sampai sejauh ini. Selanjutnya itu, kalau dulu awal-awal aku terkena GERD dan psikosomatik, aku sudah sharing ke kalian kalau aku mudah lemas badan kayak jongkol gitu ya, padahal usia masih 30 sekian, masih 35-an, tapi sedikit-sedikit lemas, sedikit-sedikit lelah. Nah, ketika kita sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala, kita bisa melakukan segala sesuatu yang biasanya dulu kita lakukan sebelum kena psikosomatik, berarti kita sudah, alhamdulillah, badan kita sudah kembali seperti sedia kala, meskipun jangan terlalu diforsir, waktunya istirahat, tetapi kalau aku sekarang sudah bisa melakukan semuanya pekerjaan rumah teman-teman, sepertinya pel tidak ngos-ngosan lagi seperti dulu, tidak mudah merasa lemas dan capek lagi seperti dulu. Gimana agar terhindar dari lemas dan capek, aku sudah sharing di videoku sebelumnya, silahkan dicari teman-teman. Nah, selanjutnya terutama penyakit pencernaan, biasanya kita susah untuk makan, kehilangan nafsu makan. Nah, ketika kita sudah mulai merasa lapar, nafsu makan kita sudah kembali seperti sedia kala ya, berarti pencernaan kita sudah membaik. Kalau dulu awal-awal aku GERD-ku lagi parah-parahnya, perutku itu penuh dengan gas terus teman-teman. Jadi tidak ada rasa lapar, malas makan karena rasanya perut ini full, padahal full dengan gas ya, bukan full makanan. Nah, kalau kita sudah merasakan lapar, sudah nafsu makan kembali seperti sedia kala, sudah pengen ini, pengen itu artinya alhamdulillah kita sudah di fase kesembuhan teman-teman. Apalagi sedikit demi sedikit kita sudah bisa mengkonsumsi makanan pantang untuk pasien GERD dan psikosomatik. Jadi itu benar-benar kalian sudah berada di fase kesembuhan, tinggal semangat lagi, tidak perlu cemas lagi gitu ya, makan apa yang bisa kalian makan, sehingga semuanya akan kembali membaik seperti sedia kala, dan aku yakin itu bisa kok, kita semua pasti bisa teman-teman. Selanjutnya, kalau aku dulu selama awal-awal psikosomatik, aku cerita ke kalian, aku takut untuk berada di rumah sendirian, jadi harus ada teman-teman yang entah suami, entah keluarga. Terus aku ketika keluar rumah juga tidak nyaman, pengen cepat-cepat pulang, tapi di rumah ketika tidak ada orang aku merasa tidak nyaman. Nah, ketika kita sudah bisa sendirian di dalam rumah, tidak apa-apa, bisa cuek, tidak apa-apa kok. Dulu kita juga kayak gini, sekarang alhamdulillah sudah tidak terlalu takut lagi, dan itu merupakan salah satu tanda juga kalau kalian sudah berada di fase kesembuhan teman-teman. Apalagi sudah bisa keluar nih, aku sekarang sudah bisa keluar ke mall sama anak-anakku, cuma bertiga teman-teman, tanpa suamiku. Dan aku sudah, ketika misalnya kadang was-was itu datang, kadang panik itu datang, gimana kalau nanti di mall aku pingsan. Tapi kembali lagi kita dengan menyangkal, kalau dulu kita pernah punya perasaan takut itu, tapi pada akhirnya kita alhamdulillah selalu baik-baik saja. Jadi jangan menyangkal hal itu. Jadi kalau mau keluar rumah, ya Allah sehatkan aku,
insya Allah aku sehat gitu ya. Tanamkan afirmasi positif ke diri kita, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Karena memang selama ini yang membuat kita lama sembuh, yang membuat GERD kita tidak berangsur turun gitu ya, selalu selalu asam lambung kita naik itu terus, itu karena kalau aku, karena aku terlalu panik, aku terlalu cemas, aku terlalu stres teman-teman. Jadi ketika aku sudah bisa mengontrol itu semua, perlahan akhirnya GERD-ku bisa berfungsi seperti sedia kala. Tapi bukan berarti itu sensasi itu tidak muncul di aku ya, tetap muncul. Tapi karena aku sudah belajar dari pengalaman yang dulu-dulu, maka aku sekarang sudah bisa mengontrol stresku, mengontrol rasa cemas dan panikku, sehingga alhamdulillah sekarang berat badanku juga sudah seperti sedia kala teman-teman. Kalau dulu aku sempat turun sampai 6 kiloan, jadi benar-benar kurus sekali teman-teman ya. Alhamdulillah. Jadi kalian jika sudah nafsu makannya bertambah, terus berat badannya sudah mulai naik, berarti kalian sudah sembuh. Sudah, jangan menyangkal, jangan banyak pikiran lagi, berarti kalian sudah hebat, begitu teman-teman. Jadi itu tanda-tanda yang aku rangkum ya, yang aku rasakan, yang menurut aku itu tanda-tanda kalau kita sebenarnya sudah sembuh teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menonton videoku. Terus like dan subscribe dan tonton terus video-videoku. Semoga aku terus bisa memotivasi diriku pribadi dan untuk kalian semua. Sampai sini videoku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.